Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Alisa Nora Jamila, NPM 719720189. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di era pandemik ini, khususnya di Indonesia, kegiatan akademik menjadi sedikit terhambat. Semua sekolah menerapkan pembelajaran daring dengan metode belajar yang bermacam-macam. Pembelajaran daring merupakan suatu proses belajar yang dilakukan dengan tatap muka, tetapi secara online atau menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring yang terjadi secara tiba-tiba sangat berdampak bagi guru maupun siswa, serta orang tua siswa. Pembelajaran yang kurang maksimal membuat tingkat kepahaman siswa terhadap materi pembelajaran menjadi terhambat. Pembelajaran daring membuat siswa ketergantungan pada teknologi masa kini, di mana hal tersebut sangat diperlukan peran orang tua dalam mendampingi dan mengawasi anak dalam proses belajar. Hal ini seringkali terjadi berbagai keluhan para orang tua yang memiliki banyak aktivitas bekerja di pagi hari sehingga pekerjaannya terhambat karena mendampingi anak belajar. Sehingga tak sedikit anak yang kurang pengawasan orang tua menyalahgunakan teknologi yang awalnya hanya sebagai media untuk melakukan kegiatan pembelajaran menjadi media untuk bermain. Begitupun orang tua siswa yang merasa kebingungan terhadap sistem dan ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Peran keterlibatan orang tua dalam pembelajaran juga sangat penting dalam menunjang tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Kelas 1 merupakan tahap anak membutuhkan perhatian lebih dan juga harus sabar sebab masih sangat dasar. Untuk itu, sangat diperlukan perhatian serta keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak dalam pembelajaran daring seperti saat ini. Hasil belajar merupakan suatu tolak ukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Salah satu materi pembelajaran yang seringkali dianggap sulit dan kurang diminati oleh siswa yaitu matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang sangat penting dan sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesulitan dan kurangnya peminatan siswa terhadap matematika, tentunya menjadi kesulitan tersendiri untuk guru dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, untuk lebih memaksimalkan keberhasilan siswa dalam pembelajaran, tentu saja diperlukan keterlibatan orang tua dalam membimbing, mengawasi, sekaligus mendorong motivasi siswa dalam belajar. Sebagai orang tua, tentunya harus menyeimbangkan proses belajar dengan membantu guru melalui pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dalam pembelajaran. Kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua dalam proses pembelajaran tentunya akan menunjang tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Maka dari itu, peneliti ingin mengukur pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring. Karena topik ini sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam, sehingga peneliti menetapkan judul Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diturunkan dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring? Yang kedua, apa perbedaan hasil belajar siswa ketika dalam melibatkan orang tua dan tidak melibatkan orang tua dalam pembelajaran daring? Yang ketiga, bagaimana pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1?
Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah, dapat dihasilkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa ketika dalam melibatkan orang tua dan tidak melibatkan orang tua dalam pembelajaran daring. Serta yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat yang pertama, memberikan gambaran tentang pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Yang kedua, menambah referensi bahan kajian penelitian lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedua manfaat praktis. Secara praktis, penelitian kuantitatif ini diharap dapat bermanfaat bagi yang pertama bagi siswa. Penelitian kuantitatif ini bermanfaat bagi siswa agar lebih termotivasi sekaligus menambah minat belajar siswa dengan adanya keterlibatan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang kedua, bagi guru, penelitian kuantitatif ini bermanfaat bagi guru agar lebih memperhatikan tingkat pemahaman siswa terhadap materi, lebih meningkatkan perhatiannya kepada siswa khususnya kelas 1 yang masih dalam tahap awal, mampu memastikan hasil belajar siswanya cukup baik. Yang ketiga yaitu bagi penelitian. Penelitian kuantitatif ini bermanfaat bagi peneliti agar lebih mendalami pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1, sehingga peneliti mengetahui dan mendalami serta mampu menjadi guru sekaligus orang tua yang baik dalam mendidik anak. Selanjutnya masih dalam pendahuluan yaitu definisi operasional variabel. Dalam penelitian kuantitatif ini terdapat definisi istilah-istilah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan orang tua adalah peran ikut serta orang tua dalam pembelajaran, melibatkan diri untuk mendampingi, mengawasi, serta membantu anak dalam proses belajar. Yang kedua, pembelajaran daring adalah suatu proses belajar yang dilakukan dengan tatap muka tetapi secara online atau menggunakan jaringan internet. Yang ketiga, hasil belajar adalah suatu tolak ukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Serta yang terakhir, yang keempat, matematika merupakan suatu ilmu di mana di dalamnya terdapat banyak sekali perhitungan baik itu kuantitatif maupun besaran dan lain sebagainya. Matematika bisa dikatakan sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, beralih bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada deskripsi teori. Di dalam deskripsi teori ini ada beberapa istilah. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Membahas tentang keterlibatan orang tua, tentunya setiap orang tua memiliki peran tersendiri dalam melibatkan dirinya untuk segala hal yang dilakukan oleh anaknya. Keterlibatan berasal dari kata libat. Libat adalah berpartisipasi, bersangkutan atau yang berurusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1986. Orang tua adalah ayah ibu kandung, siswa adalah keturunan dari suami istri dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Sementara Eisenberg pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua digambarkan sebagai proses pendampingan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk pencapaian tujuan positif. Dan di sisi lain, Chang pada tahun 2012 berpendapat bahwa keterlibatan orang tua dapat meningkatkan persepsi kompetensi diri dan persepsi kontrol diri anak-anak. Keterlibatan orang tua juga memberikan kepada anak-anak suatu rasa keamanan dan keterkaitan, khususnya seiring dengan anak-anak bertambahnya usia. Keterlibatan orang tua menginformasikan bahwa anak-anak merupakan hal yang sangat penting bagi orang tua.
Jadi, pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua maknanya sama dengan perhatian yang orang tua berikan terhadap anaknya, pendampingan dalam mencapai tujuan yang positif, sehingga dapat membuat anak merasa aman dalam belajar karena meningkatkan persepsi kompetensi anak dan persepsi kontrol diri anak. Keterlibatan orang tua dalam penelitian ini adalah keterlibatan orang tua di SDN Rubaru 1 terhadap anak dengan cara berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua dalam mencapai keberhasilan belajar anak, mengawasi, membimbing, dan mendorong motivasi anak dalam belajar, serta pemenuhan sarana prasarana anak dalam proses belajar mengajar, karena sebagian orang tua masih belum maksimal dalam keterlibatan pembelajaran anaknya. Menurut Sulaiman pada tahun 1985, untuk mengamati secara cermat, mendalam, dan menyeluruh upaya orang tua dalam membantu anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin dirinya, perlu diarahkan pada 4 hal, yaitu yang pertama, pribadi orang tua yang konkret, yang kedua, pribadi anak yang konkret, yang ketiga, situasi lugas dalam kehidupan keluarga, dan yang keempat, arah tindakan untuk anak agar memiliki dasar-dasar disiplin diri dan mengembangkannya. Chang pada tahun 2010 74 menyimpulkan beberapa bentuk tanggung jawab dan keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya, antara lain yang pertama, memenuhi syarat dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, pengawasan kegiatan belajar di dalam rumah. Yang ketiga, pengawasan kegiatan belajar di sekolah, serta yang keempat, memberikan motivasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa langkah ataupun cara yang dapat dilakukan orang tua dalam melibatkan diri terhadap pembelajaran anak. Secara umum, orang tua terlibat dalam kegiatan belajar anak dengan mengikut sertakan diri pada kegiatan anak, seperti pekerjaan rumah. Keterlibatan orang tua juga ditunjukkan ketika mengunjungi anaknya di sekolah, bertemu dengan guru, mengambil rapot, ikut serta kegiatan yang diadakan sekolah, serta mengikuti perkembangan akademik anak, juga membiayai pendidikan anak. Beralih ke istilah yang kedua, yaitu pembelajaran daring. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yang merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Menurut Rosenberg dalam Alimuddin, Tawani, dan Najib pada tahun 2015 halaman 338 menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sementara itu, menurut Made Yeni Suranti pada tahun 2020, pembelajaran jarak jauh atau daring merupakan bentuk pemanfaatan teknologi di mana pembelajaran menggunakan akses internet untuk mengatasi berbagai tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari beberapa ahli bahwa pembelajaran daring atau e-learning adalah suatu cara baru dalam proses belajar mengajar, yaitu dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet dalam mendukung kegiatan pembelajaran, mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, serta dalam mengatasi berbagai tugas yang diberikan oleh guru atau pendidik. Pembelajaran daring dalam penelitian ini adalah suatu cara baru dalam dunia pendidikan di mana semua pihak baik guru, orang tua, maupun siswa masih perlu mendalami dalam menerapkan. Sangat perlu diperhatikan dan membutuhkan perhatian yang lebih sebab banyak yang belum paham pasti bagaimana pembelajaran daring saat ini, baik dalam fasilitas maupun biaya yang dikeluarkan untuk kuota internet. Dalam pembelajaran daring ini memiliki beragam jenis, salah satunya yaitu platform Zoom seperti yang digunakan oleh peneliti. Menurut Ivo Yani, dalam mengembangkan pembelajaran berbasis internet, ada 3 hal yang penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik e-learning, yaitu
Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, misalnya penggunaan internet. Yang kedua, terjadinya dukungan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Serta yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta didik apabila mengalami kesulitan. Istilah yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu bagian penting dalam pembelajaran karena menjadi tolak ukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Menurut Nana Sujana pada tahun 2009, 3 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara menurut Dimyanti dan Mujiono pada tahun 2006, 3-4 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian beberapa para ahli bahwa hasil belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah tolak ukur pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai kualitas pendidikan, serta dalam menguasai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Menurut Rifai dan Ani pada tahun 2019-81, efektivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh derajat pemilikan potensi peserta didik yang bersangkutan, melainkan juga lingkungan, terutama pendidik yang profesional. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud yakni nilai UTS khususnya mata pelajaran matematika kelas 1 SDN Rubaru 1 tahun ajaran 2021-2022. Istilah yang keempat yang terakhir yaitu matematika. Matematika merupakan suatu ilmu di mana di dalamnya terdapat banyak sekali perhitungan, baik itu kuantitatif maupun besaran. Matematika bisa dikatakan sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli pasti menggunakan ilmu matematika untuk berinteraksi, juga ketika menghitung hasil panen, penghasilan, dan lain sebagainya. Menurut Ismail Hamzah, pada tahun 2024-48, matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Berikut beberapa manfaat belajar matematika. Yang pertama, membantu kita untuk berpikir lebih sistematis. Yang kedua, membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang. Yang ketiga, menjadi terlatih berhitung. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Dan yang kelima, menjadi teliti, cermat, dan sabar. Tujuan khusus pengajaran matematika di SD menurut Gogrove dalam Mulyono Abdurrahman pada tahun 2012-204 adalah yang pertama, selalu digunakan dalam segi kehidupan. Yang kedua, semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai. Yang ketiga, merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, serta yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keuangan, serta yang terakhir, yang keenam, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. Selanjutnya, kajian pustaka, yaitu hasil penelitian yang relevan. Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung.
Salah satu cara pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah-langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Berdasarkan penelitian kuantitatif ini, peneliti membuat perbandingan dengan penelitian kuantitatif lainnya yang memiliki judul dengan tema yang sama. Yang pertama yaitu menurut penelitian Emma Putri Restiani, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri se-Daerah Binaan 3 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Yang kedua, menurut penelitian kuantitatif Aulia Puspitasari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring pada Siswa Kelas 1 di SD Negeri 1 Taman Asri. Yang ketiga, menurut Ade Pertiwi Kurniasi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Pengaruh Pendampingan Orang Tua dalam pembelajaran online terhadap hasil belajar matematika kelas 5 SD MI Bandar Lampung. Kesimpulan berdasarkan peneliti mengenai perbandingan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti buat hampir sama mengenai persamaan terkait seberapa pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak. Namun, perbedaan penelitian yang peneliti buat lebih ke pembahasan yang fokus pada objek penelitian, yaitu pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah banyaknya kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring sangat perlu diperhatikan. Penelitian ini dikhususkan untuk siswa kelas 1 SD yang seringkali menyalahgunakan teknologi dalam pembelajaran daring disebabkan oleh kurangnya pendampingan atau keterlibatan orang tua dalam proses belajar siswa. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh seberapa pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring dan bagaimana pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Nah, dalam kondisi awal siswa seringkali mengalami kesulitan dalam pembelajaran seperti tidak memahami sistem daring sehingga seringkali menyalahgunakan sistem teknologi yang berdampak pada hasil belajar. Sedangkan orang tua kurang memahami sistem pembelajaran daring, kurang melibatkan diri dalam proses belajar anak, kurangnya waktu orang tua untuk menunjang keberhasilan anak dalam pembelajaran daring. Tindakan orang tua yaitu memahami pentingnya partisipasi atau keterlibatan dalam proses pembelajaran daring anak dengan mengawasi, memberi perhatian, membantu kesulitan anak, serta berkolaborasi dengan baik bersama guru untuk meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, kondisi akhir diduga keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring anak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua, siswa dapat mencapai keberhasilan belajar. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, menurut dugaan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring sangat penting baik untuk orang tua maupun untuk anak sendiri. Yang kedua, menurut dugaan mengenai perbedaan hasil belajar matematika siswa ketika dalam melibatkan orang tua dan tidak melibatkan orang tua dalam pembelajaran daring cukup berdampak terhadap hasil belajar matematika siswa. Yang ketiga, berdasarkan dugaan sementara, pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1 sangat tinggi. Selanjutnya beralih pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis, model, pendekatan, dan batasan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif di mana dalam penelitian ini menggambarkan ataupun mendeskripsikan pengaruh antar variabel. Menurut Sugiono pada tahun 2017-56, deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih
variabel yang berdiri sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, pada tahun 2017-14, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Batasan penelitian ini hanya dilakukan untuk siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1 saja. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai studi pendahuluan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi untuk lebih didalami. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data lebih awal sebelum penelitian. Kemudian, melakukan pemberian angket kepada siswa untuk mengetahui apakah ketika belajar siswa mendapat bimbingan dari orang tua serta seberapa sering orang tua terlibat dalam kegiatan pembelajaran daring yang diberikan sebelum dilaksanakannya UTS. Kemudian pemberian angket kedua dilakukan ketika siswa telah melaksanakan kegiatan UTS. Selanjutnya, melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data yang diperoleh siswa ketika melaksanakan UTS untuk ditelaah apakah ada pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022. Lokasi penelitian yaitu di SDN Rubaru 1, Dusun Kompire, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasinya yang strategis, lumayan dekat dengan tempat tinggal peneliti, serta informan yang dibutuhkan dalam penelitian juga merupakan orang yang dikenal oleh peneliti. Selanjutnya, populasi, sampel, dan sampling. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 tahun ajaran 2020-2021 di SDN Rubaru 1, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, sampel. Karena populasi siswa hanya 24 siswa, maka semua siswa populasi dijadikan sampel. Serta yang ketiga yaitu sampling. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sample bertipe proportionate stratified random sampling. Peneliti mengambil sampel secara acak dan memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk menjadi sampel serta memperhatikan strata. Selanjutnya, data penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu berasal dari siswa kelas 1, sedangkan sumber data sekunder berasal dari catatan guru pamong mengenai nilai UTS siswa dan juga pernyataan orang tua siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama wawancara. Wawancara ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data awal sebelum penelitian, antara lain masalah-masalah yang terjadi di tempat penelitian dan data siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Responden disuruh memilih kategori jawaban yang telah diatur oleh peneliti dengan memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk checklist dengan tingkatan nilai untuk setiap alternatif jawaban menggunakan skala Likert. Responden disuruh untuk memberi tanda centang pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan mengenai alternatif jawaban tersebut sebagai berikut. Yang pertama, selalu berarti melakukan aktivitas 6 hari dalam seminggu. Yang kedua, sering berarti melakukan aktivitas 4-5 hari dalam seminggu. Yang ketiga, kadang-kadang berarti melakukan aktivitas 1-3 hari dalam seminggu, serta yang keempat, tidak pernah berarti tidak pernah melakukan aktivitas dalam seminggu.
Dalam menginterpretasi data, peneliti menggunakan skor pada setiap item pernyataan. Skor untuk setiap item pernyataan dalam angket dapat dilihat pada tabel berikut. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pemerolehan nilai rata-rata ujian tengah semester atau UTS pada mata pelajaran matematika siswa semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 siswa kelas 1 SDN Baru 1. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan dependen. Berikut penjelasan mengenai variabel bebas dan variabel terikat. A. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring yang menyangkut ketersediaannya sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring anak, pengawasan dalam pembelajaran daring, serta motivasi yang diberikan. Dalam penelitian ini, pembelajaran daring yang dilakukan itu menggunakan platform Zoom. Kemudian B, variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika yang mencakup nilai-nilai UTS siswa tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, definisi operasional. Terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring yaitu variabel X. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring merupakan suatu bentuk partisipasi aktif orang tua dalam pembelajaran daring anak. Bentuk tanggung jawab orang tua dalam melibatkan dirinya pada pembelajaran daring anak antara lain mengawasi proses pembelajaran daring, membimbing dengan berkolaborasi bersama guru untuk meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran daring sendiri memiliki pengertian suatu proses belajar yang dilakukan dengan tatap muka tetapi secara online atau menggunakan jaringan internet. Dalam penelitian ini, pembelajaran daring yang dilakukan itu menggunakan platform Zoom. Variabel yang kedua yaitu variabel hasil belajar matematika siswa atau variabel Y. Hasil belajar merupakan tolak ukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pada penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud yaitu hasil belajar siswa ditinjau dari nilai UTS yang diperoleh siswa kelas 1 di SDN Baru 1. Mata pelajaran yang dijadikan variabel dalam penelitian ini yaitu matematika. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen non-tes. Instrumen non-tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, digunakan dalam penelitian pendahuluan. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menemukan secara pasti permasalahan yang harus diteliti. Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar wawancara. Wawancara disesuaikan dengan garis besar pembicara yang telah dipersiapkan. Dengan menggunakan pedoman ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan karena hasil wawancara lebih banyak tergantung dari pewawancara sendiri. Yang kedua yaitu angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring siswa kelas 1 SDN Baru 1. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan 12 butir soal. Tetapi untuk antisipasi, peneliti melakukan uji coba angket dengan jumlah butir soal sebanyak 24. Uji coba angket dilakukan kepada 10 siswa uji coba. Selanjutnya, angket atau kuesioner dibagikan untuk diisi oleh responden sesuai keadaan yang sebenarnya. Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 SDN Baru 1 berjumlah 24 siswa. Responden disuruh untuk memberi tanda checklist pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan skala Likert. Instrumen penelitian berupa angket ini harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai variabel keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring,
presentasi skor keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring, tiap item soal dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan penjelasan Ridwan pada tahun 2013-89 sebagai berikut. PD sama dengan SK dibagi jumlah SK. Keterangan, PD merupakan presentasi keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring, SK yaitu skor keseluruhan yang diperoleh, dan jumlah SK sama dengan jumlah skor maksimal. Apabila setiap item soal telah dihitung dengan menggunakan rumus deskriptif presentase, tahap selanjutnya yaitu tiap item soal diklasifikasi berdasarkan jumlah presentasi tiap item soal dan berpedoman pada pengklasifikasian yang dibuat oleh Ridwan pada tahun 2013-41. Klasifikasi tiap kategori menurut Ridwan pada tahun 2013-41 dapat dilihat pada tabel berikut. Analisis data deskriptif juga digunakan untuk mengetahui gambaran umum pemerolehan nilai ujian tengah semester atau UTS, yaitu pada mata pelajaran matematika siswa semester ganjil kelas 1 SDN baru 1 sesuai dengan kriteria penilaian hasil belajar dari Ari Kunto pada tahun 2013-281. Kriteria penilaian hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, teknik analisis data instrumen. A. Uji validitas. Dalam penelitian keabsahan sering dikaitkan dengan instrumen atau alat ukur. Suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai nilai validitas tinggi apabila nilai ukur tersebut memang dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Untuk mengetahui validitas angket harus diuji cobakan terlebih dahulu. Sebelum diuji cobakan, angket yang telah tersusun harus melalui uji validitas konstruk. Setelah melalui validitas konstruk, angket diuji cobakan. Data uji coba angket kemudian ditabulasikan untuk memperoleh skor guna menghitung hasil uji coba. Dalam perhitungan validitas hasil uji coba, peneliti menggunakan program Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 20. Jenis validitas dalam penelitian ini adalah validitas konstruksi atau construct validity. Sehingga uji validitas angket dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen sebagai berikut. R hitung sama dengan N dikali jumlah XY dikurangi hasil kali dari jumlah XY dibagi akar dari hasil N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah dari X kuadrat dikali dengan hasil N kali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y kuadrat. Keterangan R hitung sama dengan koefisien korelasi, jumlah X sama dengan jumlah skor item, jumlah Y sama dengan jumlah skor total atau seluruh item. N sama dengan jumlah responden. Suatu instrumen dikatakan valid apabila R hitung lebih dari R tabel dinyatakan valid. R hitung kurang dari R tabel dinyatakan tidak valid. Kriteria yaitu jika koefisien korelasi sama dengan 0,316 atau lebih, maka butir instrumen dinyatakan valid. Setelah melalui validitas konstruk, angket diuji cobakan kepada 10 sampel siswa uji coba di SDN baru 1. Selanjutnya, data uji coba angket ditabulasi untuk memperoleh skor guna menghitung hasil uji coba. Pada pengujian validitas item angket uji coba diketahui N sama dengan 0 dengan maka R tabel pada taraf kesalahan 0,05. Instrumen dapat dikatakan reliable apabila digunakan berkali-kali untuk mengukur tetap menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach alpha dengan bantuan program SPSS versi 20. Untuk mengetahui reliabilitas angket akan dilakukan uji coba kepada 10 siswa di luar sampel tetapi dalam populasi yang sama dan dihitung dengan bantuan program SPSS versi 20. Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut reliable atau tidak, langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan dengan harga titik atau standar reliabilitas. Harga kritik untuk indeks reliabilitas instrumen adalah 0,6. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil keputusan jika R11 lebih dari 0,6 maka reliable dan jika R11 kurang dari 0,6 maka tidak reliable. Yang kedua, analisis data hasil penelitian. A.
Uji normalitas. Perhitungan menggunakan statistik parametris mengharuskan datanya berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20. Jika data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji linearitas. Dan sebaliknya, jika data tidak normal, maka perhitungan menggunakan statistik non-parametrik yaitu uji kendal atau menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20. Setelah tahap uji normalitas, maka tahap selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk melihat garis regresi antara X yaitu keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring dan Y hasil belajar membentuk garis linier atau tidak. Jika tidak linier, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Dua variabel dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Hasil uji linearitas dilihat pada output ANOVA tabel pada kolom sig baris linearity menurut Priyatno pada tahun 2010-71. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian yang terakhir yaitu tahap pengujian hipotesis. Berikut pengujian hipotesis berdasarkan penelitian kuantitatif oleh peneliti. Sama dengan secara parsial atau individu, tidak ada pengaruh yang signifikan atau nyata antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya sama dengan secara parsial atau individu ada pengaruh yang signifikan atau nyata antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, apabila T hitung lebih dari atau sama dengan T tabel berarti H ditolak dan H diterima. Jadi variabel bebas keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring secara parsial atau individu memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1. Selanjutnya yang kedua, apabila T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel berarti H diterima dan H ditolak. Jadi, variabel bebas yaitu keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring secara parsial atau individu tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar matematika siswa kelas 1 SDN Rubaru 1. Sekian presentasi mengenai proposal kuantitatif dengan judul pengaruh keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 di SDN Rubaru 1 sebagai pemenuhan tugas UAS metodologi kuantitatif. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.